DKI Jakarta sudah masuki masa transisi menuju kenormalan baru. Namun sejumlah wilayah mendapatkan pengawasan khusus karena masih tingginya kasus positif corona. Total ada 66 rukun warga yang masuk dalam wilayah pengendalian ketat, termasuk RW 12 Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Dari 4 rukun warga atau RW berstatus zona merah di Kelurahan Kebon Melati RW 12 merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Untuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL, sejumlah persiapan dilaksanakan di permukiman padat penduduk. Mulai dari penutupan 13 akses keluar masuk secara bertahap, sosialisasi warga terkait PSBL, serta protokol kesehatan, aturan SIKM, dan penyemprotan disinfektan. Namun sejumlah kendala timbul, seperti masih kurangnya kesadaran warga menggunakan masker dan warga kerap berkerumun saat berada di Pasar Kebon Melati. Dan selengkapnya mengenai pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal di Kebon Melati, Jakarta Pusat, sudah bergabung bersama kami Ketua RW 12 Kebon Melati, Agus Iskandar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, Pak Agus, bagaimana persiapan warga Anda untuk memastikan bahwa zona merah akan berubah menjadi zona kuning, hijau, dan aman dari corona? Ya, selamat sore. Sementara di wilayah dengan gugus tugas yang ada di tingkat RW untuk penutupan jalan-jalan itu sudah kita siapkan. Kemudian gugus tugas juga sudah selalu menyeleksi di jalan-jalan itu bagi warga-warga yang tidak mempergunakan masker. Kemudian juga disiapkan untuk pencucian tangan, dan selalu kita berkoordinasi dengan kewilayahan itu untuk menjaga jarak. Sejumlah jalan di wilayah Anda akan ditutup begitu. Lalu bagaimana dengan warga yang ingin beraktivitas, yang ingin bekerja, apakah diperbolehkan atau tetap harus menjalani masa karantina? Ya, sementara ini kita uji coba itu dengan jam-jam tertentu. Jadi untuk warga yang ingin bekerja itu tetap diperbolehkan asal ada izin dari RT dan RW, dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain selalu kami batasi, Pak. Kondisi kesehatan warga Anda secara umum seperti apa, Pak Agus? Bisa dijelaskan kepada kami? Ya, sementara dari 22 awalnya itu yang ODP dan PDP, itu setelah kita adakan rapid test dan swab, itu terdapat 16 orang positif. Kemudian dari 16 orang itu sudah sembuh 7 orang, 2 orang meninggal, dan 5 orang sampai saat ini masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta. Demikian, Pak. Oke, apa skenario yang disiapkan, Pak, untuk memastikan bahwa warga tetap berjarak dengan ODP, PDP maupun yang positif corona? Ya, kita lebih menggiatkan lagi fungsi daripada RT RW, pengurus-pengurus kewilayahan seperti Karang Taruna, PKK, kemudian juga Dasawisma, pihak-pihak keamanan untuk lebih memantau lebih ketat lagi di wilayah agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID ini, Pak. Lalu apa tanggapan warga, Pak, terkait dengan protokol kesehatan ketat yang harus dijalani mereka, dan juga apakah sudah mengerti bahwa wilayahnya ini masuk dalam PSBL begitu, Pak? Ya, syukur alhamdulillah warga kami sudah kami edukasi dan mereka semua menerima untuk melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ada protap untuk pendatang, Pak, yang ingin masuk ke RW Anda? Ya, sementara ini kami dengan para ketua RT langsung mendatangi rumah-rumah kos ataupun pengontrak, dan kita tanyakan untuk surat izin keluar masuknya. Kemudian walaupun
sudah ada surat izin keluar masuk, ini kita akan terapkan isolasi mandiri selama 14 hari. Bagi yang tidak atau belum melaksanakan tes, bagi pendatang nanti kita hari Senin akan melaksanakan tes rapid di wilayah kita. Untuk SIKM ini diperoleh lewat apa Pak? Apakah memang hanya aplikasi atau barangkali juga RW memfasilitasi cara yang mudah untuk mendapatkan SIKM? Ya betul, selain kita ambil dari aplikasi itu form-formnya itu nanti bisa di print langsung nanti diisi oleh warga, diketahui pengurus RT dan RW. Selama berapa lama Pak untuk karantina atau PSBL ini berlaku di wilayah Anda? Selama 14 hari kita tetapkan, jadi bagi yang sudah kita sidak ke rumah-rumah kos itu kita tempelkan stiker, itu berlaku untuk 14 hari. Pak Agus, bagaimana dengan warga yang bekerja Pak? Ini apakah ada mulai merasakan kesulitan ekonomi yang barangkali memang membutuhkan bantuan, memastikan bahwa pemerintah daerah juga turun tangan kepada warga yang membutuhkan di tempat Anda? Ya, syukur alhamdulillah. Walaupun seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RW 12 dari 19 RT itu sangat merasakan dampak daripada terutama ekonomi rakyat yang begitu susah, dan syukur alhamdulillah bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah terus mengalir sehingga warga kami itu tidak ada yang kesulitan untuk terutama masalah sembako. Baik. Terima kasih Pak Agus Iskandar, Ketua RW 12 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Kita berharap bahwa upaya yang dilakukan bersama-sama dengan warga di sana bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19.